Berkisah awal tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Ginsberg melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Jiwa petualang yang dimilikinya persis seperti saya, dan hal itu pula yang membawanya untuk selalu berpetualang ke tempat-tempat yang baru. Di perjalanan dalam sebuah kapal, Yossi bertemu dengan Marcus Stem, seorang guru sekolah yang hampir aja ketinggalan. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama hingga akhirnya mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berkeliling pasar, Marcus bertemu teman lamanya Kevin Gale yang merupakan seorang pendaki dan fotografer. Hey, this is my friend, Yossi Ginsberg. Hey man, Kevin Gale. Hey, good to meet you. Yeah, good to meet you too. Dan diketahui ternyata Kevin adalah pendaki yang telah berhasil mendaki semua gunung yang ada di Amerika Selatan. Kemudian Yossi berkenalan dengan seorang wanita dan mereka minum-minum di perkemahan dan tertidur. Bottoms up. Keesokan harinya, Yossi, Marcus, dan Kevin pergi ke La Paz, sebuah kota di Bolivia, dan mereka menyewa penginapan di sana. Ketika Yossi sedang berjalan di pasar, Yossi disapa oleh orang asing dari Austria bernama Karl Rupecher, lalu mereka mulai berbincang dan menceritakan pengalamannya. Karl bercerita dia pernah bertemu suku pedalaman, mendulang emas dan menikmati keindahan pedalaman hutan Amazon. Hal itu dibuktikannya dengan menunjukkan foto-fotonya saat ekspedisi. Karl mengajak Yossi untuk mencari suku Toromonas, suku yang memiliki harta karun tersembunyi. Mendengar hal tersebut, Yossi menjadi semakin bersemangat. Dia mengajak teman-temannya untuk bergabung. Mereka hanya diminta $50 per orang untuk bekal di perjalanan. Selanjutnya, mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Karl untuk dibawa pulang. Setelah menyiapkan perbekalan, kemudian mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi, Amazon. Sesampainya di tujuan, Yossi, Marcus, Kevin, dan Karl memulai perjalanannya. Yossi dan teman-temannya sangat bersemangat dengan hal-hal yang akan mereka temui di sana. Malamnya mereka berkemah dan Karl menceritakan tentang suku primitif yang dulu ia temui. Esoknya, di hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Pada hari ketiga, Marcus mulai kelelahan dan memperlambat gerak mereka. Lalu Marcus berteriak memanggil Karl. Carl! On the river, okay? Marcus! Carl! Down there, Marcus! Carl! Stop! Hal itu membuat Kevin kesal. Why are you here, man? Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa ternaknya yang sangat besar. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan Karl dan sampai di desa Asariamas. Penduduk desa terpencil di hutan Amazon ini sangat ramah dan bersahaja, dan Karl terlihat sudah sangat akrab di sana. Malamnya mereka mencoba arak dan tembakau khas desa itu. Esoknya di hari keempat, Marcus yang telah mengobati lukanya, Karl dan Yossi mendulang emas di sungai. Lalu mereka berjalan melintasi sungai dan menemukan sekumpulan kupu-kupu di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Perbekalan pun semakin menipis dan ketika itu mereka melihat seekor monyet di sana dan tiba-tiba Karl menembak monyet tersebut dan membakarnya. Karl tampak sangat menikmati memakan hasil tangkapannya, sedangkan Marcus melihatnya saja sudah mual.
Dan keesokan harinya di hari kelima, kondisi Markus semakin lemah yang menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Markus menyadari dan menyesal dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini. Namun untuk kembali hal yang tidak mungkin sanggup untuk dilakukannya seorang diri. I'm sorry that I can't keep up. You know this is not my fault. My feet are not my fault. Get some rest, okay? Di pagi harinya mereka berdiskusi bagaimana caranya agar Markus bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk membuat rakit dan mengarungi sungai. It's a fire and believe in baby Jesus. They tied them on trees and let me tell you, they believed. Yeah. Awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan. Hingga akhirnya Carl tampak begitu cemas melihat arus sungai yang begitu deras. Karena emosi, kemudian Carl meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Did you see Carl on the raft? You know what I think? Carl can't swim. Kemudian, Yoshi pergi mencari Carl ke dalam hutan, dan tiba-tiba ternyata ada jaguar yang sedang mengintai mereka. Akhirnya, karena Carl dan Kevin tidak sepemikiran, mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Markus berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yoshi mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Carl berpesan kepada mereka agar tidak mengarungi Malpaso San Pedro. Itu adalah jeram deras yang diapit dua batu besar, dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi jeram tersebut. Must have a big deal, huh? Mereka berpisah hari itu. Kevin dan Yoshi berangkat menyusuri sungai, sementara Carl dan Markus masuk kembali ke dalam hutan. Dan ini adalah momen yang tak akan pernah dilupakan Yoshi dan Kevin, karena Markus dan Carl tak pernah keluar dari hutan, dan hingga saat ini mereka berdua tak pernah ditemukan. Oke, lanjut. Lalu sampailah mereka ke Malpaso San Pedro. Seperti yang dikatakan Carl sebelumnya, arusnya terlalu deras, hingga mereka kesulitan untuk mengendalikan rakit. When I get to the bank, throw me the machete. I'm gonna cut some vine and pull you out. Damn it, you guys! Listen to me. I'm gonna make it, okay? I'm gonna make it. I'm not leaving you. I'm not leaving you, okay? Kevin berenang ke pinggir sungai lalu mencoba menyelamatkan Yoshi yang sedang terjebak di tengah sungai. Tapi sayang karena derasnya air, Yoshi pun hanyut dengan rakitnya yang hancur berantakan. Beruntung dia tersangkut di batu dan berhasil keluar dari arus. Dia mencoba mencari dan memanggil-manggil Kevin, namun tidak ada yang menjawabnya. Holy shit.
Hingga sore hari dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat kondisi yang sudah lelah dengan perut yang lapar, akhirnya Yoshi menemukan buah-buahan. Tapi tiba-tiba, Yoshi akhirnya berhasil membunuh ular tersebut. Malamnya, Yoshi tidur di bawah pohon beralaskan daun. Kemudian dia bermimpi berada di sebuah restoran. Namun saat ia ingin memakannya, tiba-tiba di pagi harinya Yoshi melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dia menyadari ada benjolan dan sesuatu yang bergerak di dahinya. Singkat cerita, malam harinya Yoshi kembali beristirahat dan tak diduga dia melihat Markus. Namun saat dia menyalakan senter, Markus menghilang. Lalu Yoshi mendengar ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Dia melihat macan yang sedang mengintainya di semak-semak tersebut. Kemudian Yoshi menyalakan gas tabung untuk mengusir macan itu. Dan malam pun berganti pagi. Yoshi yang merasa tak nyaman kemudian mengoperasi benjolan di dahinya. Dan ternyata benjolan itu berisi seekor hewan seperti lintah. Yoshi melanjutkan perjalanan. Dia menemukan bekas tebasan pohon dan di depannya dia menemukan 2 butir telur yang hampir menetas. Karena kehabisan bekal dan sangat kelaparan, akhirnya Yoshi memakan telur itu mentah-mentah. Yoshi menemukan bekas perkemahan tradisional dan yang tersisa hanya bangunan dari dedaunan kering. Kemudian Yoshi membuka sebuah peta. Berjalan seorang diri dengan kondisi basah dan kering membuat kakinya penuh dengan luka. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain terus berjalan. Law school. You will not see 1 shekel from me. It's only a year. Carlos said, stay on the river. Yoshi memutuskan kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat. Sedangkan di tempat lain, Kevin ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh penduduk lokal dan kemudian membawanya ke daerah Rurena Baku. Kevin kemudian meminta pihak berwenang setempat untuk membantunya mencari Yoshi. Beralih ke Yoshi, samar-samar dia mendengar suara pesawat. Yoshi memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya. Namun Kevin tak melihat Yoshi dari atas pesawat karena pesawat terbang terlalu tinggi. Karena tak berhasil menemukan Yoshi dari udara, akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar Yoshi hilang lebih dari 2 minggu, nelayan tersebut menolak untuk membantunya. Namun Kevin terus meyakinkan nelayan itu hingga ia ingin membeli perahu miliknya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk berangkat. Yoshi terlihat sudah mulai kehilangan harapan, kesempatan untuk diselamatkan oleh pesawat sudah gagal. Tidak lama setelah itu, dia melihat seorang wanita. It's good to see you. Ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Dia tampak ketakutan kepada Yoshi. Tapi pada akhirnya mereka berteman tanpa mengerti bahasa satu sama lain.
Sebelum tidur, dia menyentuh wanita tersebut untuk memastikan bahwa wanita itu benar-benar nyata. Keesokan harinya mereka mulai berjalan ke daerah Rurenabaku. Yoshi tampak sudah sangat kesusahan untuk berjalan, hingga dia menggunakan sebuah tongkat. Lalu mereka mulai tidak sepaham dan sering bertengkar. Kemudian Yoshi tampak depresi karena tak kunjung keluar dari hutan. Malamnya mereka tidur berdua. Yoshi mencoba menenangkan wanita tersebut dengan mengelusnya. Di sini terlihat bahwa Yoshi sudah mulai berhalusinasi dan sangat depresi dengan keadaannya. Hari berikutnya, Yoshi terus berjalan. Dia mulai sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Naasnya saat melewati hutan dia terperosok ke dalam lumpur hidup dan badannya perlahan-lahan mulai terhisap sampai dia kelelahan dan tertidur. Saat terbangun Yoshi melihat daun dan mencoba meraihnya. Dan perlahan menariknya hingga dia bisa keluar dari lumpur tersebut. Yoshi sudah sangat lelah dan kelaparan, dia ingin menyerah. Namun tiba-tiba saja dia mendengar bisikan-bisikan kecil bahwa ia harus ke tepi sungai agar bisa ditemukan. Yoshi merangkak menuju pohon yang penuh dengan semut api. Lalu dia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut menggigitnya. Mungkin dia berpikir rasa sakit bisa mengalahkan rasa lelahnya. Hal itu membuat dia berjalan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai. Akan tetapi sesampainya di sungai, dia tidak menemukan apapun. Malam harinya hanya ada kura-kura yang menghampirinya. Dia kemudian berbicara kepada kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini Yoshi sudah pasrah. Harapan untuk diselamatkan sudah tidak terpikirkan lagi. Seolah dia hanya menunggu untuk mati. Keesokan harinya terlihat Kevin yang masih terus mencari. Akan tetapi mereka menepi. Mereka menghentikan perjalanan melihat arus di depannya yang sangat deras dan sulit untuk dilewati. Akhirnya mereka berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yoshi terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depannya. Yoshi merangkak ke arah Kevin. Yoshi sudah tidak sanggup untuk berteriak. Akan tetapi tiba-tiba saja Kevin menoleh. Dan bergegas kembali ke tepian dan memeluknya. Yoshi sudah sangat lemah dan tak sanggup berjalan lagi. Akhirnya, Kevin membawanya ke daerah Rurenabaku. Penduduk setempat mengucapkan selamat karena telah berhasil selamat dari hutan. Setelah kondisinya kembali membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapannya di lapas. Mereka menunggu Carl dan juga Marcus berhari-hari, namun tak ada kabar dan tidak kunjung kembali. Kevin dan Yoshi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Dan film pun selesai.